Di setiap perjalanan kehidupan manusia, selalu ada kisah dan kasih dari beberapa orang yang layak dibagikan dan menjadi inspirasi bagi semua orang. Dalam perjalanan tersebut, pasti akan muncul berbagai rintangan, hari di depan mata, termasuk dalam diri sendiri yang membuat seseorang memiliki perjalanan dan kisahnya masing-masing. Kisah anak Kaibon ini dapat memberikan inspirasi positif bagi kita untuk tidak menyerah pada kondisi serta keadaan yang berkaitan dengan pandangan maupun stigma buruk masyarakat terhadap mereka. Dari kisah mereka mengajarkan kita agar memberikan visualisasi hidup terbaik bagi penerus kita, agar menjadi tabungan ilmu yang dapat berguna bagi kehidupan di masa yang akan datang. Mereka tentu tidak ingin menjadi pecandu lemaibon serta mendapat stigma buruk. Lalu, apakah mereka hanya perlu meratapi nasib dan masa depan cerah hanyalah angan belaka? Fenomena anak Kaibon bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat di sekeliling kita. Semakin hari, penyalahgunaan serta stigmanya semakin meningkat. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah keluarga, warga sekitar, petinggi rohani, pemerintah, ataukah diri mereka sendiri? Hidup ini adalah ibarat perjalanan. Apa saja yang telah kita lihat, dengar, dan lakukan dari perjalanan tersebut? Cerita indah apa yang telah kita tulis dan kita bagikan? Halo, selamat siang. Kira-kira ini dengan siapa? Kalau boleh tahu namanya. Oke, shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Panji Benyamin Kaung, Panji asal dari mana? biar Papua. Oh, Papua. Oke, Kakak Panji. Sini kita panggil kakak saja sudah, Bisa. biar lebih nyaman. Terus biar kita lebih akrab dengan kakak Panji. Jadi kita pertanyaan itu seputar tentang kehidupan anak Kaibon. Kehidupan anak Kaibon, di mana beberapa hari ini kita ada wawancara terkait anak-anak Kaibon, terus masyarakat yang dompu pandangan terhadap anak Kaibon, terus mungkin seputaran dompu kehidupan, terus bagaimana masyarakat memandang dorang, terus kakak Panji juga bagaimana kakak Panji punya tanggapan terhadap dorang. Nah, di sini tuh sudah berapa lama kakak Panji dengan anak Kaibon dorang, terus apakah pernah kakak Panji menggunakan Aibon? Pernah, Oke. itu zaman dulu bulan-bulan pas tong bermain gitu pas saja. Ya bergabung dengan teman kesana kemari, baku ajak, ikut Bible. Dulu mengalami hal itu, Kamu sering juga ya? sering juga. Sering, kakak Panji juga sering mengalami hal itu dulu ya. Anak-anak itu mereka tidak ingat mereka masa depan, hanya selalu kumpul untuk hal-hal yang merusak dong punya masa depan. Jadi kadang buat kita di kompleks ini tidak nyaman dan orang punya kumpulan-kumpulan itu. Jadi kita selalu tegur, di mana mereka duduk kita langsung tegur, suruh pulang, Suruh pulang ya Bu. suruh pulang. Biar nanti sampai di rumah dari orang tua saja kalau memang mereka punya anak-anak itu ingin masa depannya sukses, dari orang tua saja nasihat cara bagaimana supaya anak-anak itu bisa tinggal di rumah. Berarti didikan ya Bu. Iya, Selama ini di kompleks orang tua dari anak-anak tersebut diperhatikan atau ada atau udah meninggal atau gimana? kadang ada juga ada yang mungkin karena anak-anaknya terlalu banyak, akhirnya ada satu yang mereka Tidak diperhatikan ya. Akhirnya terjerumus ke hal-hal yang begitu. Tapi biar bagaimanapun juga sebagai orang tua kita harus berusaha cara bagaimana supaya anak-anak itu jangan terjerumus dengan hal begitu. Tapi semenjak itu saya kenal dunia musik, mulai saya kenal dunia musik ya dunia rap, saya ikut rapper, nyanyi-nyanyi, bahkan bikin lagu. Di situ pun saya sadar untuk apa saya hal yang aneh-aneh macam hidup-hidup Bible, bikin rusak diri saja. Baik saya lupakan barang itu, saya masuk ke dunia rap, yaitu saya nyanyi-nyanyi. Dan saya rasa di situ ada penghasilan juga.
Oh, Itu dan teman-teman bikin grup. Pas ada musik, kasih naik YouTube, publik tahu, orang-orang tahu. Oh, anak ini dia suruh baik. Di dulu ini nakal, orangnya begini. Apa pengaruh, bisa play. Sejak dia kenal dunia ini, dia bisa berubah sedikit. Perubahan ada untuk dia. Di Tuhan sekali. Macam juga rasa bangga sekali. Bangga karena senang saja. Sejak dulu kenakalan yang saya rasa, sejak saya kenal dunia ini memang ada perubahan dalam saya hidup. itu yang bermanfaat bagi Kakak Panji ya. Jadi titik baliknya itu ketika Kakak Panji tahu kalau iPhone ini dia merusak sekali ya. Rusak sekali. Oh, sampai Kakak Panji sudah tahu kalau itu merusak, akhirnya Kakak Panji mencoba untuk memperbaiki yang sudah salah. Kemudian Kakak Panji keluar dan menggeluti dunia musik ya, terkhusus di musik rapper ya. Ya, Rep. Dan puji Tuhan juga Kakak Panji dapat hasil ya dari hasil rapper itu ya. Terus Kalau orang tua kurang begitu perhatian, mungkin ada kumpulan apa begitu untuk bisa membina anak-anak itu ke jalan yang terbaik. Terus bagaimana dengan kehidupan di Kakak Panji Kompleks? Apakah masih seperti dulu Kakak Panji atau sudah ada perubahan, atau ada yang Kakak Panji ketemu di lingkungan tempat tinggal? Ada sebagian yang saya lihat dalam kompleks, yaitu tumpu adik-adik kecil dorang. Dong kadang juga diam-diam dari tong kakak-kakak, dong parkir, ada 1000 dong makan, tapi kadang dong kumpul, dong beli buku BTM begitu, tambah nyas iPhone. Ya kadang kita lihat dong tiap hari kalau macam suruh buku tambah, dong kidung ke tempat sembunyi begitu, duduk baku-baku bagi, duduk nyas. Di situ juga rasa macam tidak mungkin saya sebagai kakak pernah alami hal itu baru saya tidak tegur dorang, harus saya tegur semua bapak yang saya bisa. Di situ pun juga saya menuju dorang, marah kalian bikin apa? Dan terakhir duduk aja, tidak usah tipu. Ini saya tanya, saya ini sebagai kakak untuk kamu nikah di, tidak mungkin saya melihat kamu duduk dengan hal yang bodoh begitu, hal yang pernah saya rasakan begitu. Tidak mungkin saya mau kasih kamu merasakan hal yang pernah saya rasa. Karena hal itu tidak baik, dia membunuh tumpu saraf atau tidak. Kesehatan, kita mental juga ya. Iya betul. Karena saya juga rasa untuk apa biarkan dorang. Lebih baik saya tegur, cerita soal apa yang saya alami untuk dorang. Bahkan dong bisa dengar saya nasihat, dong berubah. Bisa berubah bilang, untuk apa kami itu kalau kamu mau saja kamu untuk kamu pergi menyanyi. Untuk ada perubahan untuk kamu. Ya udah satu persatu mulai ikut saya. Rasa di situ dong bisa sekarang untuk berubah. Asal dong harus tegas buat dorang. Kalau dong biarkan malah dong bikin terus. Dong begitu saja terus ya. Harus tegas bikin hal baru untuk dorang. Berarti Kakak Panji kemauan yang besar untuk ubah dorang ya. Buat dorang. Dan dong juga ada kemauan ya. Iya. Tidak mungkin dong biarkan dong saja begitu. Dong buat adik dong sayang. Berarti di sini Kakak Panji juga prihatin dengan nompu kehidupan karena pernah dulu Kakak Panji di situ dan tidak mau hal itu terulang kembali lagi. Jadi Kakak Panji berusaha supaya mengedukasi dorang, kasih dong wawasan, terus kasih dong pengetahuan tentang mana yang baik dan buruk, kemudian ajak dong keluar dari zona yang kurang baik gitu ya. Supaya dong dapat hal yang bagus, kemudian itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat dorang. Seperapan itu yang penting ada perubahan untuk dong, untuk kasih yang terbaik. Maksudnya video yang tong buat juga bukan asal buat tong sendiri dalam kompleks tapi untuk masyarakat Kota Biak, maksudnya seluruh Papua. Orang-orang tahu tong ini sebenarnya bukan anak iPhone atau anaknya, tapi terlalu ikut pengaruh saja. Ada pengaruh-pengaruh yang selalu tong ikut tikung, ikut tajam ke situ, ikut rame itu. Bahkan ada tawaran, kau lagi tes barang. Tapi hal yang tong buat ini untuk merubahkan tong punya orang-orang Papua ini, biar tong ada perubahan. Tong tidak mungkin di situ saja. Tong dunia ada di depan sana. Berarti Kakak Panji mau supaya dong masa depan ini cerah begitu. Dan tidak boleh ada pandangan-pandangan lagi yang negatif. Tadi saya sempat dengar Kakak Panji ada bilang nyas. Nyas itu artinya apa ya? Dan itu bahasa apa ya? Kadang juga ada bahasa singkat soal
iPhone ininya biasa dong main DJ. DJ juga. Oh, itu bahasa-bahasa gaulnya ya. Iya, DJ. Baru main DJ, biar main nyas. Oh, berarti kalau nyas ini berarti bahasa daerah Biak sendiri. Ada yang dong bilang juga 601. Oke ini. Tabrak ke 601. Ternyata istilahnya banyak ya, Banyak. tapi kalau untuk di Biak itu istilahnya nyas ya. Kehidupan ke depan untuk terkhusus anak-anak Kaibon dan orang tua serta lingkungan dan pemerintah. Iya. Terima kasih karena anak-anak ini, saya sendiri melihat anak-anak itu punya masa depan sudah semakin rusak. Jadi ingin punya harapan besar juga sebagai ya orang tua, tidak orang tua kado, tapi ingin anak-anak itu punya masa depan. Jadi itu semua itu dari orang tua. Kalau orang tua ingin punya anak itu berhasil, biar bagaimanapun tetap harus pergi. Panggil dia bawa pulang. Nasihat dia cara bagaimana supaya anak itu dia bisa ada di rumah, bisa betah di rumah. Jangan terulang hal-hal demikian. Ada pesan yang Kakak Panji mau sampaikan untuk anak-anak Papua, terutama anak kompleks dan Pesan yang saya cuma mau bilang, jika memang ada inspirasi di keluarga, tidak usah ikut rame orang lain. Dan adung jatuh mau fungsinya jebakan kamu untuk ke hal yang fungsinya. kurang baik. Jadi intinya apa yang kamu rasa bisa untuk menghasilkan ya kamu buat. Selagi dia positif begitu. Untuk apa ikut orang yang ya atau rasa juga pernah menyesal dengan keadaan seperti itu. Tapi bukan batu sandungan untuk berubah ya. Oke, jadi Kakak Panji harapan supaya apapun kreativitas atau inspirasi yang kita dapat, keluarkan selagi itu masih positif. Dan jangan biarkan sesuatu yang buruk dia terjadi saja begitu. Tapi kalau bisa diubah, atau kalau memang tidak bisa diubah, setidaknya bisa diperbaiki. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alfius Eldian M. Siren. Saya berasal dari Biak Papua. Sekarang saya lagi studi di Salatiga, tepatnya di Universitas Kristen Satyawacana. Saya mengambil jurusan sosiologi. Tujuan buat film ini tuh untuk menceritakan kisah anak-anak Haibon yang ada di kakak punya tempat. Ada panggilan yang sangat familiar di Biak yang sering digunakan untuk memanggil mereka, dan dari situ kakak ingin buat film karena dari film kakak yakin bahwa banyak orang akan termotivasi melihat kejadian nyata secara real. Inspirasi pembuatan film itu berawal dari saya lihat teman-teman di kampus ini dong buat skripsi tapi masih dalam bentuk yang sama gitu. Maksudnya kayak skripsi tertulis. Jarang sekali di saya punya fakultas itu, khusus saya jurusan itu kita buat film dokumenter gitu. Jadi saya terinspirasi untuk saya mencoba hal baru. Apakah bisa saya dari sosiologi, saya mencoba untuk membuat film dokumenter menjadi satu skripsi. Anak-anak ini dong latar belakang pendidikan itu ada yang putus sekolah, ada yang masih lanjut sekolah. Yang putus sekolah ini dong putus sekolah ada yang dari SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Jadi rata-rata di antara dong itu dong ikut paket. Terus begitu lagi dong perekonomian keluarga tuh ya ada yang orang tua cuman kerja serabutan begitu macam tukang bangunan. Ada juga yang sebenarnya dong keluarga tuh broken home. Jadi anak-anak ini dong tumbuh tuh ada mama saja bapak tidak ada, bapak kawin lagi atau mama kawin lagi. Ada juga yang dia orang tua dua-dua tidak ada. Anak-anak ini dong tumbuh tanpa kasih sayang orang tua secara full. Tapi perlahan
Saya ketemu dengan dorang, bermain. Akhirnya ada sesuatu yang bikin saya harus, ini anak-anak ini saya harus dekati dorang. Tapi bagaimana? Caranya apa? Bermain bersama, main futsal, kemudian main basket, kemudian ada kegiatan-kegiatan rohani begitu, sembahyang, ibadah pemuda, kita biasa sama-sama ikut. Sampai ada satu saat itu dong bawa gitar, terus saya datang dan bermain dengan dorang. Kita belajar. Setelah kita belajar, saya tanya dorang, kamu mau ke tidak kalau kita mengisi di gereja? Saya tidak duga kalau dong bisa jawab itu, dong bilang boleh. Itu saya tidak duga sekali. Nah dari situ saya mulai kasih keluar saya punya hobi, dan mulai dari situ saya mulai atur strategi bahwa lewat musik saya bisa edukasi dorang, karena itu merupakan hal yang saya paling suka, hal yang saya paling gemari, dan saya setiap saat lakukan itu. Hambatan untuk saya masuk dalam nompu zona, di mana saya harus bisa merokok dan minum. Itu hambatan pertama yang saya mencoba untuk terobos itu. Terus saya keluarga dong tidak menyetujui untuk saya bermain dengan orang. Saya keluarga tidak mengizinkan karena kembali lagi saya status sosial sebagai mahasiswa yang sekolah di luar Papua, seharusnya membawa nama baik keluarga, bukan bermain dengan anak-anak yang seperti itu, dan harus mengurangi batasan terhadap pertemanan. Yaitu hambatan pertama. Solusi yang saya pakai untuk bisa lawan hambatan itu, pertama tuh saya harus pakai itu, minum, merokok. Itu solusi yang saya punya pada waktu itu, karena saya rasa hanya itu yang saya bisa pakai untuk masuk di dorang. Makanya saya mau latih dorang, saya mau kasih saya pengetahuan buat dorang. Dong hanya perlu bantuan kecil saja untuk dong bisa keluar dari situ, karena dong juga bingung mau kemana, minta tolong kepada siapa. Itu yang buat kenapa saya optimis. Tolong dorang, bantu dorang dengan apa yang saya punya, apa yang saya pelajari. Saya tuangkan semua saya punya ilmu, saya tuangkan semua saya punya hobi juga. Jadi saya pakai saya ilmu dan hobi untuk bantu dorang dengan dong punya semangat. Akhirnya kita bisa bentuk apa yang kita inginkan. Ketika saya bermain gitar dan saya dengarkan dong bernyanyi terkait lirik itu, saya bilang, Tuhan, dorang yang begini saja masih mau minta diajari dan bentuk dong seperti cinta dan kasih. Saya ini bagaimana? Saya yang berpendidikan, saya yang punya pengetahuan lebih, saya masih saja begini terus. Dari situ tuh saya belajar banyak dari dorang tentang apa itu semangat untuk hidup, dan apapun yang terjadi, itulah hidup. Kau tidak akan pernah tahu. Film ini saya buat untuk edukasi bagi banyak orang bahwa kita pada Papua sekarang tidak baik-baik saja. Apalagi yang perkawinan yang terjadi karena broken home. Stop sudah, karena saya juga salah satu dari situ. Saya harap tidak ada lagi namanya perceraian. Saya tidak suka juga karena sapu hidup saja begini. Tambah dengan anak-anak yang saya didik, saya tidak tahu dong seperti apa. Mungkin dong lebih dari Saka. Itulah hidup. Jadi saya harap film ini bisa edukasi lebih dari hanya sekedar menghilangkan stigma nyas itu, tapi saya mau supaya anak-anak Papua yang sekarang lebih diperhatikan, dan juga para orang tua stop sudah kawin lepas. Kasihan kita anak-anak jadi sasaran utama. Semoga dari film ini, dari sab cerita dengan sab teman-teman, kita vokal grup yang saya kasih nama Barakas dalam bahasa Biak, yang berarti berkat. Dan Nyas sendiri film ini tuh bahasa Biak juga yang berarti menghirup, yang sudah berubah stigma menjadi kalimat negatif, dan saya hadirkan grup ini sebagai berkat untuk orang lain. Siawi, terima kasih.